warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Nur Delimawati. Saya Syamila, saya Indonesia. Kami dari Ekonomi Syariah 3 semester 4 akan melaksanakan tugas dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengempu Bapak Profesor Dr. Syafarudin SAG MSI. Dengan kami akan membahas materi mengenai perilaku model konsumen dengan 4 rumah tangga ASN. Silahkan simak video kami. Di sini saya ingin menanyakan mengenai bagaimana cara ibu mengelola keuangan berumah tangga dengan dilatar belakangi sebelumnya keluarga tak suami tak kerjanya apa ibu? PNS. Ya PNS. PNS itu Dosen di Politeknik HP Bonet. ya. Biasanya beli barang-barang untuk memenuhi itu di mana? Macam-macam. Kalau untuk kebutuhan dapur itu di pasar. Kalau untuk kebutuhan susu anak-anak dan laundry dan sebagainya itu di Alfa Mart. Oh iya. Untuk dapur kenapa di pasar, kenapa tidak di supermarket atau segala macam? Lebih murah. Kalau ibu rumah tangga kan lebih senang cari yang promo dan lebih banyak yang lebih hemat dibanding kalau di Misalnya belanja di tempat tersebut, apakah sebelumnya cari-cari informasi dulu atau sesuai dengan keinginan sendiri atau kebutuhannya? Sesuai, kalau setiap bulan kan sesuai kebutuhan ya. Tapi kalau untuk berbelanja ke tempat misal pasar, saya sudah melakukan beberapa memilih beberapa tempat dan melihat harganya mana yang lebih murah. Jadi nanti ke depannya atau bulan depannya belanjanya yang mana ke tempat itu. Jadi mengenai informasi dari orang lain itu tidak terpengaruh karena research sendiri. Mengenai sosial media, di dalam sosial media kan ada beberapa yang pasti terpengaruh. Apakah dengan konten-konten promosi di sosial media terpengaruh untuk membeli Sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan lainnya? Misal untuk belanja kebutuhan itu dengan merek atau brand itu dalam setiap bulannya itu terus atau ganti-ganti? Kalau saya lebih ke kebutuhan dan yang mana yang lebih hemat. Jadi Bagaimana cara menyikapi tentang hal-hal baru yang sedang menjadi tren dalam industri rumah tangga? Semisal yang pembersih otomatis, yang kayak robot pembersih begitu, bagaimana cara menyikapi? Apakah tertarik untuk membeli atau tidak? kalau saya ibu rumah tangga mending mending mengandalkan diri sendiri dulu. Ketika berbelanja kebutuhan rumah tangga, apakah faktor lokasi, jenis kelamin, dan umur dari pemilik toko memengaruhi untuk berbelanja di toko tersebut? Kalau melalui toko itu saya lebih lihat dari ulasan dan rating dari toko tersebut. Menurut pendapat tak, seberapa besar dan pentingnya rekomendasi dari orang terdekat tak mengenai barang yang akan Anda beli? Perlu dipikirkan, maksudnya boleh jadi saran dan rekomendasi. Tapi balik lagi kebutuhan. Apakah ibu memperhatikan mengenai bahan dasar dari barang yang Anda beli terkait potensinya menjadi sampah dan akan merusak lingkungan? Iya. Sejauh ini sementara memikirkan itu. Memenuhi kebutuhan rumah tangga, apakah ibu pernah berhutang? Tidak. Kalau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya tidak. Kalau untuk di rumah tangga tak sendiri ada hutang atau tidak? Ada. Sering beli barang diskonan atau promosi yang di luar dari rencana? Sering. Alasannya kenapa, Bu? Balik lagi ya, mungkin sekarang belum butuh, tapi pada saat melihat diskon dan promo, jadi tertarik. tertarik. Siapa tahu besok butuh. Paham kita tentang investasi bunga atau pajak? Pinjaman, pajak, investasi. Kalau untuk foya-foya, Bu? Sering foya-foya? Tidak. Punya tabungan atau asuransi untuk keadaan darurat ketika diperlukan, Bu, seperti kehilangan pekerjaan atau apa segala macam? Ada. Jadi kalau misalnya dalam keuangan sebulan, hal apa yang paling pertama dilakukan? Setiap awal bulan itu saya merencanakan keuangan selama 1 bulan. Jadi saya punya buku catatan bagaimana pemasukan dan pengeluaran yang saya lakukan setiap bulannya. Misalnya mau mengeluarkan uang, cari informasi terlebih dahulu atau keinginan sendiri? Cari informasi.
Kalau misalnya berbelanja Bu, diperhatikan halalnya baik buruknya atau berpengaruh untuk diri tak barang yang dibeli. Kalau saya beli sesuatu itu saya lihat apakah ada luar apalagi sekarang kan banyak boykot ya. Iya. Pemilihan merek itu betul-betul sekarang diperhatikan. Jadi mau sedini mungkin, maksudnya minimal mungkin kita menjauhi. Belanja ki barang itu yang mendukung program-program amal atau tidak. Iya. Mengenai produk atau layanan yang ada syariat Islamnya, apakah Ibu tertarik untuk membeli atau memiliki? Tertarik. Yang ada kayak barang-barang toh yang ini untuk kayak misalnya disumbangkan apa segala macam. Ada layanan-layanan yang mengatasnamakan syariat Islam. Pertama-tama saya tidak langsung mendonasikan misalnya ya, mencari tahu dulu latar belakang dari perusahaan tersebut. Kalau memang saya yakin itu 100% bisa untuk saya donasikan ya, lakukan. Kalau boleh tahu Bu, kalau mungkin belanja untuk kebutuhan sehari-hari di mana? Biasanya kan beli barang untuk apa? Ini kalau Bu lihat kayak konten-konten di sosial media, main sosial media sih. Kayak kalau kayak boneka terkini kayak ngepost beauty gitu, tertarik gitu beli itu. Kalau misalkan beli barang Bu, misal beli sabun cuci itu terus mereknya atau beli atau ganti-ganti? Ganti juga. Kalau pergi belanja gitu kayak Alfamart atau Bu, suka yang beli diskon atau kayak sesuai kebutuhan tak saja? Atau sesuai uang tak saja? Udah yang diskon, cari-cari yang murah. Ibu-ibu rumah tangga suka cari yang murah-murah. Sebelum mau tanya, ada tangga? Ada ini rumah. Jadi, kalau untuk masa pembayaran Ibu pernah kesulitan? Akan bulan ya. Karena ada gaji pokok, ada tiap bulan. Pernah kayak beli barang diskon luar rencana kayak sebenarnya tidak mau jadi beli yang itu tapi berhubung diskon kayak bulan gitu. Biasa. Biasa Ibu. Kalau mengenai investasi bunga atau pinjaman pajak ngerti Ibu? Pajak. Kalau untuk menghabiskan uang untuk poin-poin Bu? Benda. Kalau masalah tabungan dan asuransi ada itu? Oh, tidak ada asuransi. Jadi tabungan ya ada. Tabungan dulu. Kalau untuk sekarang apa yang paling ditamakan untuk pengaruh? Anak apa? Iya, kayak apa ya anak. Pernah kena penipuan tentang investasi? Pernah. Kayak untuk setiap bulannya Bu direncanakan pengeluaran keuangan tak? Tidak. Mensituasikan saja Iya. Kalau semisal dah amit semisalkan stop pemasukan tak ada jadi kayak persiapan tak untuk kedepannya? Enggak, saya kan BPNS. Iya. Iya. Gitu dia maksudnya. Iya. Kalau semisal tak bulan lalu kayak terlalu boros ke depannya itu dipikirin untuk lebih hemat atau tidak dilanjuti saja? Dipikir untuk lebih hemat. Kalau misalnya belanja terperhatikan kayak halalnya atau baiknya itu tuh kayak harus ada halalnya. Iya, pasti itu diperhatikan. Kalau semisal kayak ada tuh kayak brand-brand itu dukung produk amal kayak ada tuh yang dulu Pepsodent yang kalau misalkan dibeli ini disumbangkan ke anak yatim begitu Bu, peduli kayak begitu. Iya, peduli. Dan terakhir Bu mengenai produk atau ada tuh produk yang mengatasnamakan syariat Islam kalau begitu tertarik untuk begitu. Iya, kadang nanti keuangan. Kasih. Pertanyaan pertama yaitu apa alasan Kak kenapa beli barang di toko itu? Saya sih misalnya ya kalau belanja ke Surah Indah, tapi saya bukan ke sekolah yang bisa digrosir, bisa beli barang dengan partai grosir spesial. Rasanya sih yang pertama murah ya, kadang juga karena ada
paketan harga diskon. Apakah cara ini masih terlebih dahulu atau bertanya ke orang lain tentang barang tersebut? Kadang sih misalnya diberitahu sama keluarga, tapi kalau untuk ke kayak Serenda Grocer ya, kita kan sudah punya kontak karyawan, jadi kalau misalnya sebelum pergi belanja sudah bisa pesan dulu tanya harga dulu, nanti bisa diambil. Apakah konten di sosmed tentang barang tertentu dapat berpengaruh dengan pembeli? Jelas sih ya, kayak saya kadang lihat kan postingan dari kru sepeda, jadi kalau misalnya dia pajak misalnya barang ini harganya sekian, barang ini harganya sekian, saya biasa langsung sudah minta disimpankan atau bisa. Kalau misalnya beli barang, apakah merek itu terus yang kita beli? Kalau saya sih iya, misalnya yang paling sering dibeli barang-barang ini. Apa alasan kamu kita beli barang dari itu? Mungkin karena kecocokan, harga juga. Kalau beli suka dicari diskon, atau cari barang yang sesuai dengan kebutuhan? Diskon juga, cuma saya sih lebihnya ke keperluan ya, sesuai keperluan. Bagaimana cara Kakak menyikapi tentang hal yang baru dan sedang menjadi tren di dalam industri pengembangan alat pembersih otomatis? Apakah itu membuat Bapak tertarik? Gimana ya kalau misalnya alat pembersih otomatis juga kan, kalau kayak misalnya dia elektronik, otomatis juga bagian listrik meningkat. Jadi saya lebih suka sih yang konvensional aja ya, daripada kalau saya beli alat buat harganya mahal, tagihan listrik juga. Ketika Anda belanja di rumah tangga, apakah Bapak masih menikmati dari dulu dari membeli contoh bukan konsumen atau mempengaruhi minat Anda dalam belanja? Yang pertama sih harga barang, yang kedua lokasinya seperti lahan parkirnya, karena banyak sih toko yang sudah termurah kan, kayak di Jalan Salak di Salonnya gitu kan, parkirnya. Menurut pendapat seberapa besar dan punya rekomendasi dari Bapak mengenai barang yang akan Anda beli? Kalau dari sini ya sih, kalau misalnya dia kalau misalnya kebutuhan lain atau kesempatan untuk belanja juga dulu, tergantung juga uang. Apakah Anda memperhatikan mengenai bahan dasar dari barang yang Anda beli terkait potensinya menjadi apa dan akan dikatakan? Sekarang sih nggak terlalu perhatikan bahan-bahan yang paling dasar yang sanksi ada ya, kalau saya pribadi ada Prinsip dari barang diskonan atau promosi yang dijual dari perusahaan apa? saya sih jarang punya belanja sesuai kebutuhan. Paham kita tentang investasi bunga, terutama pajak? Saya sih nggak terlalu tertarik ya kalau misalnya kayak investasi, kecuali kalau misalnya modal ya. Dan kalau untuk investasi saya lebih ingin tempat sendiri. Punya tabungan atau asuransi untuk Anda lihat diperlukan di sebelah penjualan Tabungan sih ada, ya kan, juga ya simpan di aset atau uang simpan sebagai investasi kayak di bank, investasi modal ini. Selanjutnya, apakah ada hal yang paling diutamakan dalam keuangan, semisal membayar hutang atau membuat sebuah tabungan? Saya sih ya utang nomor satu lebih banyak juga, lebihnya itu banyak. Kena penipuan seperti investasi karangannya keuangan? Enggak, Punya rencana keuangan setiap bulan? ada tagihan bulanan, listrik, itu semua sudah di plan ya uangnya.
juga untuk tagihan. Bisa dilakukan dengan baik atau pernah kita menentukan? Kalau saya sih plannya misalnya untuk pembayaran bulan depan saja saya sudah siapkan untuk bulan ini. Saya enggak pusing. Kalau misalnya saya kesulitan, pasti saya cepat cari solusi. Kalau misalnya mau mengeluarkan uang atau menggabung mencari informasi dulu atau tanya pemaksa sendiri. Penguasaan, tapi pasti sudah diatur ya, sudah ditata. Jika terjadi kesalahan dalam pemaksa, apakah suatu kejadian dari kesalahan itu bisa dikembalikan keuangan? Ya, Kalau misalnya berlanjut dilihat halannya baiknya atau berpengaruh kita barang yang dibeli. jelas ya. Kalau membeli barang yang mendukung tentang program-program mahal bisa dibeli atau berpengaruh. Iya sih. Kalau misalnya kayak program ada satu besar dan program kayak ini kan biasa pasti kan. Kalau kita jalan-jalan dia jualan misalnya ayam. Kalau keluarga sih sampai sabarkan ya, meskipun sedikit, yang penting bisa buat. Mengenai produk atau layanan yang ada kualitas iklannya tercari. Iya, kalau bisa sih kita semua ya. Kalau bisa mending belanja yang lebih apa? Yang ada syarat Islam ya. Biasanya belanja di Biasa belanjanya di Swalayan, di Surya Indah. Oh iya. Kebetulan belanja di sana itu enak. Pertama karena barangnya lengkap, terus kebutuhan pokok yang saya cari semua ada di sana. Jadi sekalian belinya di sana. Alasan beli barang tersebut apakah cari informasi terlebih dahulu atau bertanya ke orang lain? Ya, cari informasinya sama orang-orang terdekat. Apakah di konten sosmed tentang barang atau dapat kita pelanggan? Tergantung kebutuhan. Kalau kebetulan yang di sosmed itu lebih murah, bisa saja saya biasa pesan juga di situ. Misalnya beli barang, Bu, apakah merek itu kita bisa beli? Bu? Iya, tergantung kebutuhan. Kalau beli ibu suka dicari diskon atau promosi? Iya, itu nih kelebihannya mama pasti cari diskon, cari promo. Bagaimana cara mengetahui tentang hal-hal yang baru seperti alat otomatis? Apakah hal itu berpengaruh? Aku tertarik ya untuk Ya, kalau misalnya tertarik tertarik, karena belinya ya sesuai kebutuhan. Jadi lihat kalau memang butuh saya beli. Belanja kebutuhan rumah tangga, apakah faktor lokasi, jenis kelamin, umur, dan pemilik toko maupun toko tersebut mempengaruhi minat dalam berbelanja? Enggak juga. Iya. Menurut Anda tahu seberapa besar dampaknya rekomendasi dari orang terdekat mengenai barang yang akan dibeli? Besar sekali pengaruhnya. Apakah Ibu memperhatikan mengenai barang dasar dari barang yang dibeli terkait potensi yang menjadi sampah dan akan menjadi tertentu? Iya, pasti. Iya. Karena sebelumnya Bu, pernah ada utang-utang? Iya. Karena Pernah Ibu kesulitan bayar utang? alhamdulillah enggak. Terus misalnya diskon Bu, sering beli diskonan yang di luar dari rencanakan? Biasa, tidak sering tapi biasa. Paham kita tentang investasi bunga pinjaman? Wah, iya. Sering sih menghabiskan uang untuk ponipono? Enggak, sesuai dari kebutuhan saya. Memiliki tabungan atau asuransi untuk keadaan darurat ketika diperlukan? Iya, alhamdulillah. Hal yang paling diutamakan dalam keuangan, misal bayar utang atau membuat sebuah tabungan. Saya sudah sisihkan, sudah ada bagian kos-kosnya punya. Apalagi tabungan seperti investasi. Alhamdulillah enggak pernah. Rencana perlu buat ada rencana keuangan tapi setiap bulan. Iya, ada. Seperti ini yang tadi yang saya bilang ada dengan kos-kosnya tersendiri. Pada saat sudah kan kalau seperti kita ini pegawai, biasanya kan gajiannya setiap awal bulan. Jadi sebelum gajian itu saya dikoskan. Oh ini untuk belanja kebutuhan sehari-hari, misalnya ke pasar, kan itu beda dari keperluannya di toko. Dan di toko kan namanya belanja bulanan, tak? Ada persetan ketika sewaktu-waktu hilang pekerjaan kamu?
semacam tabungan begitu barangkali ya. Yang pastinya sudah ada perhitungan seperti itu. Misal mau menyiapkan aku mencari informasi. Iya, pasti cari informasi. Terjadi kesalahan dalam keuangan kita, apakah selanjutnya belajar dari kesalahan tersebut untuk mengatur kembali? Iya, betul. Saya pernah. Terus misalnya bukan belanja barang, dilihat halal baiknya atau berpengaruh untuk diri kita barang Iya, itu. betul. Pasti itu. Dari kadaluarsanya, dari halalnya, dari bahan-bahannya, berarti sudah pasti diperiksa dulu baru beli. Kalau beli di barang, apakah yang mendukung program-program aman? Iya, biasa ada yang namanya kan infak, kelebihan dari uang pembelanjaan kan biasa bisa diinfakkan, iya bisa. Jadi masuk ke situ ceritanya, tak?